Yohanes pasal 19. Pilatus menyuruh menyesah Yesus. Ayat 1, karena itu, Pilatus mengambil Yesus dan menyesah dia. Lalu prajurit-prajurit itu menganyam sebuah mahkota dari duri, dan meletakkannya di atas kepalanya, lalu mereka memakaikan sebuah jubah ungu kepadanya. Dan berkata, "Daulat Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya dengan tangannya. Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ayat 4, lalu Pilatus keluar lagi, serta berkata kepada mereka, "Lihat, saya membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa saya tidak menemukan kesalahan padanya." Lalu Yesus keluar memakai mahkota duri dan jubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah orangnya." Ketika imam-imam kepala dan pegawai-pegawai itu melihat dia, mereka berteriak, katanya, "Salibkan, salibkan." Pilatus berkata kepada mereka, "Kamu ambillah dia, dan salibkan, sebab saya tidak menemukan kesalahan padanya." Orang Yahudi menjawabnya, "Kami mempunyai suatu hukum, dan menurut hukum kami ia harus mati, karena ia menjadikan dirinya putra Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia bertambah takut. Lalu ia masuk lagi ke balai pengadilan, dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah engkau?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Lalu Pilatus berkata kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan saya? Tidakkah engkau tahu, bahwa saya berkuasa menyalibkan engkau, dan berkuasa melepaskan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa terhadapku, kecuali itu diberikan kepadamu dari atas. Karena itu, orang yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berupaya untuk melepaskan dia, tetapi orang Yahudi berteriak, katanya, "Jika engkau melepaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menjadikan dirinya raja, ia melawan Kaisar." Karena itu, ketika Pilatus mendengar perkataan ini, ia membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan, di suatu tempat yang dinamakan Hamparan Batu, dan dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu adalah hari persiapan Paskah, kira-kira pukul 6, maka kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Lihatlah rajamu." Tetapi mereka berteriak, "Enyahkan, enyahkan dia, salibkan dia." Pilatus berkata kepada mereka, "Haruskah saya menyalibkan rajamu?" Imam-imam kepala itu menjawab, "Kami tidak mempunyai raja kecuali Kaisar." Lalu oleh karena itu ia menyerahkan dia kepada mereka, untuk disalibkan. Maka mereka mengambil Yesus, dan membawanya pergi. Penyaliban. Ayat 17, lalu dengan memikul salibnya, ia keluar ke suatu tempat yang dinamai tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Disitulah mereka menyalibkan dia dengan dua orang lain bersama-sama dengan dia, pada kedua sisinya, dan Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus pun menulis suatu gelar, dan menaruhnya pada salib itu, dan tertulis, "Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi." Maka gelar ini dibaca oleh banyak orang Yahudi, karena tempat di mana Yesus disalibkan, itu dekat dengan kota, dan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Lalu imam-imam kepala orang Yahudi berkata kepada Pilatus, "Jangan menulis Raja orang Yahudi, melainkan apa yang dikatakannya, yaitu akulah Raja orang Yahudi." Pilatus menjawab, "Apa yang sudah saya tulis, tetaplah tertulis." Undian di depan salib. Ayat 23, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, dan membuatnya menjadi 4 bagian, setiap prajurit 1 bagian, dan juga jubahnya, tetapi jubah itu tidak ada sambungan yang berjahit, ditenun dari atas sampai ke bawah. Karena itu, mereka berkata di antara sama sendirinya, "Janganlah kita mengoyakkan jubahnya, melainkan melemparkan undi, untuk menentukan siapa yang akan memilikinya, sehingga genaplah Alkitab yang mengatakan, 'Mereka membagi pakaianku di antaranya, dan atas jubahku mereka melempar undi.' Maka prajurit-prajurit itu betul-betul melakukannya." Tanggung jawab Putra Manusia kepada ibunya. Ayat 25, maka dekat salib Yesus itu,
Berdirilah di sana ibunya, dan saudara perempuan ibunya, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Karena itu, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya itu berdiri dekat, ia berkata kepada ibunya, "Perempuan, lihatlah putramu. Lalu ia berkata kepada murid itu, Lihatlah ibumu." dan sejak jam itu juga, murid itu membawa dia ke rumahnya sendiri. Sudah selesai. Ayat 28, sesudah itu Yesus, yang mengetahui bahwa segala sesuatu sudah digenapkan, sehingga genaplah Alkitab, berkata, "Aku haus." Maka di sana ada sebuah bejana penuh dengan anggur asam, maka mereka mengisi sebuah bunga karang dengan anggur asam, dan menaruhnya pada sebatang hisop, lalu diunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus menerima anggur asam itu, ia berkata, "Sudah selesai." lalu menundukkan kepala, dan menyerahkan rohnya. Kematian Yesus dipastikan. Ayat 31, lalu, karena hari itu adalah hari persiapan, supaya tubuh-tubuh itu jangan tinggal tergantung pada salib pada hari Sabat, karena Sabat itu adalah hari Sabat yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya kaki mereka dipatahkan, lalu mereka dapat diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu, dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain, yang disalibkan bersama dengan dia. Tetapi ketika mereka datang kepada Yesus, dan melihat bahwa ia sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari prajurit-prajurit itu, menikam sisi Yesus dengan sebuah tombak, dan seketika itu juga mengalirlah keluar darah dan air. Dan ia yang melihatnya sudah memberi kesaksian, dan kesaksiannya itu benar, dan orang itu mengetahui bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga dapat percaya. Sebab segala hal ini terjadi, sehingga Alkitab digenapi, sebuah tulangnya pun tidak dipatahkan. Dan ada pula ayat lain yang berkata, mereka akan memandang dia yang ditikamnya. Yesus dikuburkan. Ayat 38, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, yang adalah seorang murid Yesus, tetapi dengan sembunyi-sembunyi sebab takut akan orang-orang Yahudi, memohon kepada Pilatus, supaya ia boleh membawa tubuh Yesus, dan Pilatus memberi izin. Lalu ia datang dan membawa pergi tubuh Yesus. Dan Nikodemus, yang pada mulanya datang kepada Yesus pada waktu malam, juga datang membawa suatu campuran mur dan gaharu, kira-kira 100 kati beratnya. Kemudian mereka mengambil tubuh Yesus, dan membungkusnya dengan kain kafan dan dengan rempah-rempah, sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi untuk menguburkan. Maka di dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman, dan di dalam taman itu ada sebuah kubur yang baru, yang di dalamnya belum pernah dibaringkan seorang pun. Karena hari itu adalah hari persiapan orang Yahudi, dan sebab kubur itu dekat, maka mereka meletakkan Yesus di situ.